kasus judi online yang diduga melibatkan Budi Ari, Menteri Budi Ari. Diduga Pak, ya. Alih-alih kita melihat upaya penyidik untuk memanggil kembali karena namanya sudah muncul dalam surat dakwaan, belakangan justru muncul kontroversinya setelah ada bocoran video Pak. Suara Pak Budi Ari berkomunikasi dengan seorang jurnalis yang itu menjadi rame karena dalam tanda petik menilai bahwa PDIP ikut bermain dan Menko Polhukam Pak Budi Gunawan ikut juga bermain. Kenapa dia dianggap sebagai di framing seperti itu? Ini nanti saya coba akan tanya ke Pak Mahfud juga terhadap kasusnya, perkembangan kasusnya. Juga muncul perkembangan baru tentang ijazah Pak Jokowi. Meskipun saya menduga Pak Mahfud mungkin udah malas untuk mengomentari ini, tapi jadi makin ramai Pak karena makin ramai malah ya. Iya makin ramai Pak karena jumpa beresnya Bareskrim Polri itu yang mengatakan dan menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli justru dikomentarin banyak dan kemudian mendapatkan reaksi negatif lah kira-kira. Nanti ada data-datanya Pak, termasuk di media sosial. Dan ijazah SMA-nya Pak Jokowi ditata tangani oleh rektor dan dekan ya. Nah, itu ada rektor SMA 6. Kalau Bapak nggak mau, sedikit saja komentarnya Pak, supaya netizen yang berkomentar di timeline Bapak itu bisa dapat jawaban dari Pak Mahfud. Dan beberapa kasus lain. Ada kasus baru misalnya korupsi Kominfo di Kominfo yang Pusat Data Nasional Sementara PDNS yang melibatkan tersangkanya sudah disampaikan satu dirjen gitu ya Pak Samuel Pangerapan, Pak Semi. Tapi saya akan masuk dulu ke kaitannya dengan kasus judi online dan Budi Ari. Setelah muncul perkembangan terbaru seperti sekarang, apa pandangan Pak Mahfud dengan perkembangan baru dalam kasus itu? Ya, perkembangan ini bagi masyarakat awam gitu mungkin ini kemajuan yang luar biasa karena ini sudah masuk 4 tersangka ya dari 26 yang sudah tersangkakan itu 4 sedang disidang. 4 sudah diajukan ke sidang itu bagus. Apalagi di dalam dakwaan itu muncul nama Budi Ari sebagai fakta hasil penyelidikan kan yang diolah oleh jaksa. Nah, maju kata masyarakat, tapi sebenarnya ini menimbulkan tanda tanya juga. Kenapa diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Apa artinya? Ya, karena kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kasusnya bukan kasus korupsi. Padahal ini dugaannya korupsinya luar biasa. Bukan tipikor jadinya ya? Iya, jadi tipikor. Jadi aturan hukum kita itu, kalau tipikor itu pidana korupsi itu diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Jakarta Pusat. Nah, kalau di luar itu berarti bukan korupsi. Terus apa? Nah, ini adalah yang didakwakan itu kasus perjudian. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ITE. Ya. Di situ kan disebut ada pasal 27 ayat 2 itu misalnya membuat, menyiarkan, mentransfer dan memberi akses orang untuk berjudi atau apa itu diancam dengan tindak pidana karena perjudian kan gitu. Itu yang ke situ. Padahal pikiran kita itu karena ini nyangkut pejabat yang sudah banyak disebut dan sudah banyak diduga, mestinya ini ke Pengadilan Tipikor di PN Jakarta Pusat ya. Apalagi di situ ada nama Adi Keswanto yang merupakan pejabat resmi sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli itu diangkat oleh pejabat yang berwenang loh, namanya menteri. Dan dia yang mengoperasikan perjudian itu menggunakan space digital yang ada di Komdigi. Makanya ditangkap di sana atau digeledah di sana. Sehingga dengan demikian sebenarnya orang sebenarnya tidak ingin memfitnah sih ketika mengatakan seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Kenapa? Karena Adi Keswanto ini ternyata bukan sarjana. Diangkat menjadi pejabat, kata Budi Ari, kenapa Anda mengangkat orang yang bukan sarjana kemudian menjadi tenaga ahli Anda gitu? Kok ceroboh sekali, lalu menggunakan tempat kantor Anda
untuk mengoperasikan perjudian? Jawabannya kan enteng aja tuh si Budi Ari. Oh, dia ngaku ahli IT, jadi saya pakai. Masa begitu cara ngangkat pejabat? Kan ada prosedurnya. Dia menteri padahal ya? Padahal dia menteri. Berarti dia harus bertanggung jawab. Dia ngangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Mahfud MD ya. Beliau sangat mengerti dan memahami tatanan pemerintahan. Beliau juga Menteri Polhukam di masa kepemimpinan seorang Jokowi, dan beliau juga pernah di Mahkamah Konstitusi. Artinya pengalaman beliau sangat besar. Jadi edukasi ini memberikan sebuah pemahaman di tengah-tengah masyarakat yang mungkin masih belum mengerti dan buta dengan politik dan polemik-polemik yang terjadi saat-saat ini. Bisa dikatakan negara kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya ada banyak orang yang selalu bersaksi dan memberikan sebuah nilai-nilai yang terbaik. Bagaimana mereka menunjukkan sebuah kepedulian mereka terhadap negara ini, karena negara kita seringkali diobok-obok oleh mereka-mereka para penguasa, para politikus yang masih saja haus kekuasaan. Ya. Perjalanan politik seorang Jokowi di masa kepemimpinan Jokowi di kala itu, ia memiliki orang-orang kepercayaannya dan berbagai macam seperti Erick Thohir, Bahlil, dan Sri Mulyani, Budi Ari, dan berbagai macam menteri-menteri yang lain. Ya. Dan ternyata ketika selesai masa jabatan seorang Jokowi, ia menitipkan orang-orang terpercayanya dalam kabinet Merah Putih ataupun dalam kepemimpinan Prabowo Subianto. Siapa yang ia titipkan di kala itu? Yaitu salah satunya Budi Ari. Dan yang paling menonjol saat ini, ya, yang sering dibicarakan topik di mana-mana, yaitu Budi Ari. Budi Ari dia masuk dalam menteri kepemimpinan Prabowo Subianto bersama dengan Gibran selama 5 tahun ke depan. Namun ketika ia memimpin, ya, dalam bagian porsinya sebagai menteri, ya, ternyata terlihat ia memegang sebuah kasus yang dimana bagaimana memberantas judi online, teman-teman. Ya, itu artinya Budi Ari tertangkap basah. Kenapa tertangkap basah? Karena di kala itu Prabowo Subianto langsung dikejutkan dengan pekerjaan yang berat. Bagaimana ia memberantas mafia-mafia judi online, ya. Apalagi yang berkecimpung di dunia pemerintahan yang masih menjabat, ya. Tidak boleh ada ataupun terkait dalam judi online, sehingga ia memerintahkan Budi Ari untuk menyelesaikan semuanya itu, ya, bos-bos ataupun mafia-mafia siapapun mereka, ya, baik itu pihak kepolisian harus lebih ketat untuk menyelesaikan kasus ini. Namun sampai sekarang itu tidak terselesaikan. Kenapa? Diduga ada banyak orang-orang yang sering kali menerima suap dari bos-bos mafia tersebut, sehingga mereka tutup mulut, sehingga mereka tutup mata dan tidak berani lagi untuk menutup situs-situs tersebut. Ya. Ada banyak orang-orang yang memang diduga mereka terikat di sana. Ya. Dan diduga keras Budi Ari ini terlibat dalam judi online, terlibat bermain, terlibat ikut serta untuk melakukan transaksi-transaksi gelap, sehingga itu tidak terlihat di mata Prabowo. Nah, apakah ini nantinya ketika Prabowo melihat hal ini dan mengumpulkan data semuanya, maka saya yakin Budi Ari akan dilengsarkan dari kabinet Merah Putih dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Itulah harapan-harapan masyarakat. Masyarakat menginginkan hal itu terjadi. Karena masyarakat sudah resah melihat ada banyak orang-orang, ya, ada banyak orang-orang
yang tidak fokus untuk menyelesaikan penanganan judi online ini, teman-teman. Jadi para mafia-mafia itu kalau juga berada dalam pihak kepolisian, ada oknum-oknum tertentu yang ikut bermain memakan uang haram itu, ya, mereka harus tegas. Makanya Listio Sigit harus tegas dalam hal ini. Bagaimana ia menangani, bagaimana ia menyelesaikan semuanya ini tanpa ada lagi yang namanya pilih kasih, kasihan. Dan harusnya kalau mereka jiwa benar-benar ingin mengubah negara ini, ingin mengubah dan stop judol ini, ya, mereka harusnya langsung menemui mafia-mafia. Tidak mungkin tidak mereka mengetahui mafia-mafia itu. Mereka mengetahui mafia judolnya, bos-bos besarnya, agen-agen besarnya. Itulah yang harusnya mereka bekukan supaya yang bawahnya, anggotanya itu pasti tidak bisa bergerak lagi karena jaringan mereka sangat terbatas. Jadi sembelihlah, ya, sembelih. Jangan terima amplop coklat yang tebal itu, nggak usah terima lagi hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari channel ini dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, NKRI harga mati.